Welcome teman-teman ke weekly analysis ya. Ini analisa kita minggu lalu. Proyeksinya apakah price akan langsung ke supply yang atas atau terkoreksi dulu baru naik. Tetapi yang terjadi, kita lihat, memang sempat tertahan di demand teman-teman. Sempat tertahan di demand. Naik cuma dikit, hanya sampai 3326. Turun lagi, berosot lagi. Dan sepertinya minggu ini ditutup merah untuk gold. Lalu sempat saya kasih juga plan ya teman-teman di grup Telegram. Yang belum join silahkan join. Setelah turun itu dia kan tertahan di SSR. Harapannya dia akan naik dulu 3331 baru lanjut ke bawah. Lalu mulai masuk nih dekat-dekat area supply dan price turun. Cuman jujur teman-teman, saya kan pandangannya 3331,73. Ini limit saya tuh nggak kena teman-teman, 70 orang dikit ya. Jadi untuk teman-teman yang belum gabung ke grup Tele, silahkan join dulu. Linknya ada di bawah. Nah, sekarang kita lihat gimana minggu depan apakah yang akan terjadi. Saya hapus dulu ya ini. Des. Kalau ngelihat weekly-nya sih merah. Lihat weekly-nya merah. Ya teman-teman. Tapi nggak ada power karena apa? Ini saya bilang di dalam. Range saya di dalam. Dia di dalam weekly ini. Dia belum bisa keluar atau naik atau turun. Belum bisa keluar atau naik atau turun ya podo wae lah. Ya ini support di resisten weekly ya. 3205 3669. Nah, kita lihat daily. Ini levelnya. Ya, teman-teman. Ini levelnya. Jadi seharusnya kalau dia mau lanjut naik ya harus break 3369. Nah, ini kalau dia mau lanjut naik seperti ini. Oke. Tapi kalau Anda lihat teman-teman, market besarnya pun berkata ini, low, high, lower low. Nah, jadi range ini, merah ini, jadi penentuan juga untuk market. Area ini jadi penentuan juga untuk market. Apakah dia plus bablas naik atau tes ke bawah. Jadi memang gold ini belum signifikan. Belum signifikan. Apakah masih menunggu sesuatu? Bisa jadi. Cuman yang saya lihat dari weekly-nya karena dia merah, ya, daily pun masih merah, dia besar kemungkinan untuk kejar supportnya daily. Ini dulu. Supportnya daily teman-teman. Oke. Jadi saya pikir minggu depan dia akan coba support daily dulu. Kalau dia bisa broken dan close dengan baik di bawah, seperti ini misalnya kan ya. Broken dan close dengan baik ya. Enggak close ekor, ninggal ekor aja, jadi lanjut ke bawah. Dilihat. Ya, kalau ada yang masih bingung bisa ke kolom komentar, silahkan ditanya ya. Oke. Nah, lalu untuk H4 teman-teman. Oke. Ini saya hapus ya. Juga saya hapus. Nah, cek di H4. Kalau H4 sebenarnya kan market masih dikuasai seller. Karena ini break, ini trading range-nya H4. Oke. Dan kemarin di sini
dia tertahan. Nah, supply. Oke. Dan sekarang, kalau Anda lihat, ini break. Sudah break ya. Ini 50%nya saya tipisin dulu. Yes. Lah kok malah ngetok dirimu. Ini sebuah gambaran yang sudah bagus sebenarnya. Untuk dia lanjut turun. Nah, harapannya ini lanjut teman-teman. Next Demon. Ya, Next Demon. Berapa price-nya? 3225. Tapi ini kan resistance support ini kan nggak berbeda jauh sebenarnya. Ini bisa jadi liquidity lagi terhadap ujung atasnya ini loh. Ini ada supply lagi. Nah mungkin ini akan retest level yang kemarin. Kalau kemarin kan ya saya kasih tunjuk 31 ya teman-teman. 3331,70. Mungkin tes levelnya yang di atasnya lagi. Sementara ini 36 di view H4 36. Tapi kalau view-nya satu, ya kita cek lagi. Apakah di sini? Nah, saya ambil candlestick merah ini teman-teman. Terus 41. Jadi apakah dia akan ambil lagi ini dulu? Untuk lanjut turun. Nah, karena kan dia pasti taruh trap nih di sini nih. Ya, si market makernya nih. Ada trap di sini. Apakah akan seperti itu? Dan ini menyelesaikan si bahu kiri teman-teman. Bahu kiri. Bahu kiri ini bisa ambil dari ekor atau dari body silakan. Kalau Anda bingung tarik garis saja. Nah ini pas. Nah, jadi kalau memang price ini belum mau turun ke bawah teman-teman. Ini area pantau ya. Ya. Jadi jika tidak turun ya. Jika tidak turun, pantau lagi supply 3341. Jika tidak langsung turun, pantau lagi supply 3341. Tapi jika dia langsung turun, teman-teman, ini yang jadi levelnya. Level buy-nya di sini. Saya presisikan lagi. Satu. Ya teman-teman. Ini level buy-nya. Atau dia langsung. Tapi buy-nya ini nggak bisa tahan lama. Ya. Buy-nya di sini nggak bisa lama. Nggak bisa tahan terlalu jauh. Buy untuk pendek saja. Targetnya pendek. Ya. Karena kalau ini sudah break, lower low ya. Berarti arahnya kan sudah tidak naik lagi. Cenderungnya ke bawah teman-teman. Nah, like this. Oke. Jadi area pantauannya minggu depan ada di demand tersebut atau di supply atas. Memang agak jauh teman-teman. Memang agak jauh. Cuman ini yang paling safe. Yang paling safe
untuk A4 kayak satu. Kalau Anda mau agresif M15 ya, teman-teman bisa ikutin tren turunnya ini. Tren turunnya ini. Ya, ikutin movement yang arah ke bawah. Ya, ikutin movement yang arah ke bawah. Oke, oke, oke. Jadi, sudah saya kasih gambaran mana area pantaunya ya, yang oke untuk minggu depan. Dan saya kasih gambaran juga area demand yang harusnya bisa jadi tempat yang bagus juga untuk tungguannya kita. Ya, oke. Lalu saya mau ke US Index. Nah, US Index itu harapannya turun teman-teman. Di supply ini, tapi kok kena gap ini loh. Ya, kena gap di hari Kamis. Tapi arahnya masih turun. Arahnya masih turun. Level nextnya tetap sama. Ini harus di break next week. Ini harus di break. Oke. Untuk lanjut ke demand yang sudah ditandai ini. Maka begini. Nah, oke. Jadi saya sudah jelaskan, lampirkan ya untuk target goldnya kemana, naik turunnya. Trennya juga sudah saya gambarkan. Ya. Dan lalu indeks US juga sudah saya gambarkan, dia akan turun lagi. Apakah mungkin sama-sama melemah? Bisa saja. Sama-sama melemah bisa saja. Karena kadang-kadang memang price ini, si gold sama US Index nggak selalu berlawanan. Bisa saja sama-sama melemah, sama-sama menguat. Apakah itu anomali? Saya nggak tahu. Oke, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Thank you dan jangan lupa join ke channel Telegram. Terima kasih.